Halo semuanya, apa kabar nih di masa pandemi ini? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya bersama keluarga. Kami dari kelompok 4 Teknologi Sediaan Cair dan Semi Padat akan mempresentasikan materi mengenai salep. Baik, kita langsung saja ya masuk pada pengertian salep. Jadi, salep adalah sediaan semi-solid yang ditunjukkan untuk penggunaan eksternal pada kulit atau membran mukosa. Salep dapat mengandung bahan obat atau tidak mengandung bahan obat. Nah, selanjutnya adalah penggolongan salep. Salep ini dapat digolongkan berdasarkan konsistensi, sifat farmakologi, dan bahan dasarnya. Yang pertama adalah menurut konsistensi. Salep dibagi atas beberapa, yaitu unguenta, krim, pasta, jelly, dan serata. Yang pertama adalah unguenta. Unguenta ini adalah salep yang mempunyai konsistensi seperti mentega, tidak mencair pada suhu biasa, dan mudah dioleskan. Yang kedua adalah krim. Krim ini adalah salep yang banyak mengandung air, mudah diserap kulit, suatu tipe yang mudah dicuci dengan air. Yang ketiga adalah pasta. Pasta ini adalah salep yang mengandung lebih dari 50% zat padat, suatu salep yang tebal karena merupakan penutup atau pelindung bagian luar kulit yang diolesi. Yang keempat adalah jelly. Jelly ini adalah salep yang lebih halus, umumnya cair dan sedikit mengandung atau tanpa mukosa sebagai pelicin atau basis. Biasanya terdiri atau campuran sederhana dari minyak lemak dan titik lebur. Yang kelima adalah serata. Serata ini adalah salep yang mengandung lemak sebagai persentase lilin yang tinggi sehingga konsentrasinya ini lebih keras. Selanjutnya adalah persyaratan dari salep. Yang pertama adalah pemerian. Pemerian yaitu tidak boleh berbau tengik. Yang kedua adalah homogenitas, yaitu jika dioleskan pada sekeping kaca atau bahan transparan lain yang cocok, harus menunjukkan susunan yang homogen. Yang ketiga adalah kadar, yaitu kecuali dinyatakan lain dan untuk salep yang mengandung obat keras atau obat narkotik, kadar bahan obat adalah 10%. Yang terakhir adalah penandaan, yaitu pada etiket harus tertera obat luar. Komposisi salep. Komposisi salep terdiri dari bahan aktif, basis, antioksidan, dan pengawet. Bahan aktif adalah bahan yang digunakan dalam sediaan salep. Kemudian basis terdiri dari 4 kelompok atau biasa disebut dengan dasar salep. Yang pertama, dasar salep hidrokarbon. Dasar salep hidrokarbon hanya sejumlah kecil komponennya yang larut dan dapat bercampur. Dasar ini sulit dicuci dan dasar ini bermanfaat sebagai emolien dan pembalut penutup atau efek oklusi, serta mampu bertahan pada permukaan kulit dan waktu lama tanpa mengering. Misalnya seperti vaselin putih dan salep putih. Yang kedua adalah dasar salep serap. Dasar salep serap ini juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama, dasar salep yang bercampur dengan air. Dasar salep ini membentuk air dalam minyak yang misalnya parafin, hidrofilik, dan lanolin anhidrat. Yang kedua, emulsi dalam air yang dapat bercampur setelah ditambahkan sejumlah larutan air, misalnya lanoli. Dasar ini memiliki efek emolien, lubrikasi, proteksi, serta dapat digunakan sebagai vehikulum obat yang bersifat larut karena sifat hidrofiliknya. Dasar ini lengket akan tetapi lebih mudah dicuci dibanding dengan dasar hidrokarbon. Yang ketiga adalah dasar salep dapat dicuci dengan air. Dasar ini lebih sering digunakan untuk membuat sediaan krim. Yang keempat yaitu dasar salep larut dalam air.
atau tidak berlemak. Dasar ini juga sering digunakan untuk membuat sediaan gel. Dan yang ketiga adalah antioksidan. Antioksidan ini berguna untuk merawat kulit dari pengaruh sinar matahari. Cara dari perawatan ini dapat melindungi dari polusi dari dalam keluar dan menjaga sel-sel tubuh dari kerusakan. Yang terakhir yaitu pengawet. Pengawet merupakan bahan yang dicampurkan untuk melindungi salep dari mikroba atau disebut sebagai antimikroba. Adapun bahan aktif yang biasa digunakan di dalam memformulasikan suatu sediaan salep yaitu derivat oksikinolin, ada glukinol dan fioform, sulfanilamid, hidrokortison, dan zinc oksida. Hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam memformulasikan suatu sediaan yaitu yang pertama ada sifat fisika dan kimia meliputi pemerian, kelarutan, pH, dan titik lebur dari bahan aktif. Yang selanjutnya ada uraian farmakologi di mana kita harus memperhatikan seperti dosis, indikasi, kontraindikasi, dan mekanisme kerja dari bahan aktif itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai evaluasi sediaan salep. Apa-apa saja sih evaluasi yang harus dipenuhi untuk mendapat sediaan salep yang baik? Yang pertama yaitu evaluasi fisik. Evaluasi fisik ini meliputi uji organoleptik, di mana pengujian ini untuk memeriksa kesesuaian warna, penampilan, bau dari salep sehingga didapatkan spesifikasi sediaan yang telah ditentukan selama formulasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu uji isi minimum. Uji isi minimum ini ditujukan untuk menentukan kesesuaian isi minimum salep dalam wadah dengan bobot yang telah tertera dalam penandaan. Kemudian yang berikutnya yaitu uji kebocoran. Uji kebocoran untuk memeriksa keutuhan kemasan untuk menjaga sterilitas dari sediaan dan volume sediaan. Kemudian yang selanjutnya yaitu uji homogenitas. Uji homogenitas ini dilakukan untuk menjamin kehomogenitasan dari sediaan salep. Kemudian yang selanjutnya yaitu uji difusi bahan aktif. Uji difusi bahan aktif ini dilakukan untuk mengetahui laju difusi dari bahan aktif. Kemudian yang selanjutnya yaitu uji daya sebar yang dilakukan untuk melihat kemampuan sediaan menyebar pada kulit dengan syarat daya sebar untuk sediaan topikal adalah 5-7 cm. Kemudian yang berikutnya yaitu uji daya lekat dimaksudkan untuk melihat berapa lama kemampuan salep melekat pada kulit. Nah, syarat dari daya lekat ini tidak kurang dari 4 titik. Kemudian yang terakhir yaitu uji pH atau pengujian derajat keasaman dari sediaan salep. Pengujian ini akan meminimalkan risiko terjadinya iritasi pada kulit. Yang berikutnya yaitu evaluasi kimia sediaan salep, di mana evaluasi ini terdiri dari proses identifikasi dan penetapan kadar. Yang berikutnya yaitu evaluasi biologi sediaan salep. Yang pertama yaitu uji sterilitas untuk salep steril dengan tujuan untuk menetapkan apakah sediaan yang harus steril memenuhi syarat berkenaan dengan uji sterilitas seperti tertera pada masing-masing monografik. Yang kedua yaitu uji efektivitas pengawet antimikroba khusus untuk formula yang menggunakan pengawet. Tujuan dari uji tersebut yaitu untuk menunjukkan efektivitas pengawet antimikroba yang ditambahkan pada sediaan dosis ganda yang dibuat dengan dasar atau bahan tambahan berair seperti produk parenteral yang dicantumkan pada etiket produk yang bersangkutan. Nah, itu tadi materi yang dapat kami sampaikan. Besar harapan kami agar apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Ada pembukaan, pasti ada penutupan. Demikian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya. Terima kasih.